Bismillah, kita dari awal jangan takut dulu. Piye khawatir nggak istiqomah, khawatir nggak bisa aja. Jangan, kekhawatiran itu kadang-kadang yang membuat kita tidak istiqomah gitu loh. Kalau belum bisa baik, jangan berhenti mencoba berbuat baik. Kalau belum bisa istiqomah, jangan berhenti untuk mencoba istiqomah. Ngono loh. Jadi prinsipnya kita bisa istiqomah itu adalah hidayah dan kekuatan maunah dari Allah gitu. Nah caranya kita dapat kekuatan dan maunah dari Allah itu piye? Ya kita ikhtiar dulu, sak iso-isoi. Meskipun sekarang masih belum bisa istiqomah, bismillah baik. Yang penting dicoba dulu. Nanti insya Allah kalau memang Allah kehendaki kita jadi orang yang baik, kalau kita dikasih kekuatan maunah ke sana, insya Allah kita bisa istiqomah gitu. Apapun ribetnya urusan-urusan kita gitu loh. Yang bahaya adalah ketika Allah itu nggak berkenan. Apakah bisa? Bisa. Kita itu hidup, mati, makan, jalan itu semua atas rahmat Allah gitu loh. Maka kalau memang kita itu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, salah satunya adalah kasih sayang berupa keistiqomahan dalam ibadah, dan itu harus diupayakan. Nggak iso, oh aku nggak ngamal takut nggak istiqomah, ya jangan kayak gitu. Usaha dulu gitu loh. Berusaha dulu, coba aja dulu. Kita nggak tahu apakah kita bisa istiqomah atau enggak kalau nggak kita coba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biasa dibaca yang lain, misalnya kalau pagi biasanya di Khulasatul Matad itu ada namanya Wirdul Latif. Itu sudah ijazah umum, silahkan diamalkan. Dibaca setelah sholat subuh, baca Wirid Latif sambil menunggu duha. Sambil menunggu duha itu jenengan bisa masak, bisa melakukan apa aja, silahkan masak-masak dan sebagainya. Nanti duha, terserah, nggak harus duha itu jam 7, jam 8, nggak ada ceritanya. Duha itu sakarepmu, jam 10, jam 11, pokok belum zuhur itu masih boleh, silahkan duha. Allah itu nggak akan memperberat kita dengan yang bagaimana urusan sunnah gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau misalnya jenengan belum bisa istiqomah duha, coba aja dulu gitu ya, rasakan perbedaannya ketika misalnya nih ya, kita adalah ibu-ibu rumah tangga, kemudian sebelum kita aktivitas, kita semacam admin saya itu gitu. Jadi sebelum aktivitas ngadmin, beliaunya sudah mengurus urusan rumahnya sudah selesai, duhanya sudah selesai, one day one juice sudah selesai. Itu adalah sesuatu yang menurut saya rezeki banget buat Aira Shop, karena tidak semua all shop beruntung memiliki admin yang demikian gitu. Dan ini adalah salah satu imanen faktor yang dimiliki oleh Aira Shop, kenapa bisa sampai hari ini tetap merajai pasar gratisan di Facebook. Kalau kita ngomong marketplace, memang kita belum mainnya di marketplace ya, tapi insya Allah teman-teman sudah mulai banyak yang ke marketplace dan ke Instagram. Beberapa juga sudah main TikTok untuk bisnis. Nah, alhamdulillah sebagai sebuah komunitas kita memang banyak didukung oleh para masyayikh, kemudian para gawagis nawanin yang memang mereka itu paham bahwa dalam semangat berbisnis di Halaqah bisnis online itu kita memasukkan nilai-nilai pondokan gitu loh. Jadi kalau dibilang satu-satunya pionir kelas bisnis berbasis pesantren yang online, ya insya Allah ya HBU ini. Alhamdulillah kami beruntung juga atas pertolongan Allah punya 33 cabang berbagai kota gitu. Dan bicara masalah bisnis, 2020 adalah masa yang gilang gemilang bagi Aira Shop, karena kita berevolusi begitu banyak di 2020, dan saya siap untuk menyambut 2021 bersama dengan semua teman-teman di HBO Desember 2020. Kemarin saya ucapkan selamat atas wisudanya, dan hari ini saya sampaikan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang barangkali mau bergabung di Aira Shop, barangkali mau bergabung berbisnis bersama kami. Silahkan hubungi kontak admin, silahkan mencoba peruntungan, insya Allah kita akan maju bersama. Dan buat teman-teman yang barangkali punya produk yang sekiranya massal ya, saya garis bawahi bisa massal, banyak
variannya dan dikirim dari satu tempat, Anda bisa untuk ikut berkolaborasi di Aira Shop sebagai supplier. Insya Allah kita ke depan akan punya banyak bisnis-bisnis baru, dan juga teman-teman yang punya kemampuan di bidang jasa, silahkan. Misalnya nih saya bisa animasi, nih saya bisa fotografi, nih saya bisa gini, saya sangat menunggu. Karena prinsip saya adalah menemukan dan mengembangkan bakat orang lain, karena saya sendiri tidak punya bakat. Bakat saya cuma jadi penemu bakat orang. Dan alhamdulillah ini jadi sesuatu ya power lah buat saya. Dan teman-teman ya, kalau menurut saya nih insya Allah punya peluang yang lebih besar. Kenapa? Saya ini walah sepeda motor aja nggak bisa loh, sepeda motoran tuh nggak bisa ya. Dan saya hampir 24 jam itu di rumah saja, nggak bisa move on yang kemana-mana gitu tanpa diantar suami gitu, tanpa ada yang nyetir. Maka teman-teman yang lebih mobile dari saya yakin punya peluang lebih besar. Oh iya. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya 2, baca waqiah 3 kali setelah sholat asar, kemudian baca wirid latif setelah sholat subuh, dan jangan lupa disambung dengan duhanya. Itu aja cukup. Kenapa? Karena kita nggak perlu amalan banyak-banyak ya, yang penting berusaha untuk istiqomah wis. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ngamalkan kayak gitu tiba-tiba mendadak sugih, jangan ya, karena itu sama aja dengan jogo lilin atau munggah gunung kawi, nggak bisa kayak gitu. Orang Nabi Muhammad aja juga perutnya bisa sampai lapar kok, padahal itu Gusti Allah sudah jamin seandainya mau minta gunung Uhud dijadikan emas saja udah bisa. Tapi Kanjeng Nabi memang nggak masalah kalau waktu itu beliau merasakan lapar dan sebagainya, karena itu adalah bentuk perjuangan. Insya Allah teman-teman semua yang sedang berproses menjadi milioner dermawan, saya doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada tanggungan hutang semoga dimudahkan untuk melunasi. Dan buat teman-teman yang tadi ada yang bertanya kalau misalnya head gimana, kalau gini, jadi prinsipnya kalau amalan kalau sudah jadi wirid, misalnya baca waqiah udah jadi wirid sampean setiap hari, itu masih bisa dibaca asalkan tidak usah dibaca dari mushaf, dihafal sesuai kan hafal, atau disetel dari HP kemudian sampean ikut untuk membacanya, itu nggak apa-apa, karena sudah istiqomah baca itu sebagai amalan harian, itu nggak masalah kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Sekali lagi saya hanya manusia biasa, mohon kalau ada yang benar ya kalau ada yang benar silahkan diikuti, kalau ada yang tidak benar dan tidak sepakat dengan apa yang ada di hati jenengan boleh di skip. Kita punya kebebasan untuk carane menjadi diri kita yang lebih bahagia, yang lebih sehat, yang lebih luar biasa. Semoga kemakmuran, kesehatan, keberkahan, panjang umur selalu menyertai kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya bersama koordinator divisi Mutiara ada di sini juga. Saya akan ngobrol secara langsung tentang ke depan mau bisnis apa. Insya Allah kita ini lagi bicarain tentang bisnis perak. Nah, ini bisnis perak. Nanti bisa ditulisi ada nama calon pengantinnya di sini. Oke, teman-teman nanti bisa ikutan bisnis ini. Insya Allah peluangnya akan luar biasa. Saya yakin mumpung belum ada slot yang lain ini, mumpung belum dipromokan ke yang lain ini, keburu mbak-mbak lagi yang senior yang dapat nanti. Terus ini juga ada informasi, ini apa ini? Bukan. Ini Sumayah bukan? Sumayah. Tutu. Ini hadiah. Tapi ada yang namanya Sumayah ungu. Itu juga masih ready. Silakan kalau mau pesan. Ini kerudung bumi ini, Mbak Huril. Bumi Nagari. Lah, ini udah berhari-hari dipakai. Enggak pernah saya setrika. Pakai copot gitu. Enggak masalah. Tetap kalau di luar, malah kalau di luar kelihatan kicelong kalau matahari. Ini nyaman banget. Silakan teman-teman pesan. Terima kasih.
sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah nggih. Pokok sing elek-elek sing nggak pas di hati jenengan saya minta maaf sekali karena ya setiap manusia itu kan ya memang punya salah, punya lupa dan punya keterbatasan dan punya pemikiran masing-masing. Nah, seperti itu. Semoga kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat walaupun ada perbedaan-perbedaan mungkin dalam hal tertentu. Insyaallah kita iki niatno lek seduluran kulillahi taala ono koncone salah yo ilingno kayak gitu loh. Ojo dirasani. Iya kan? Kalau ada teman salah iku diomongno. Diomongi, ojo diomongno. Beda, diomongi itu berarti sampean ngomong langsung ke orangnya. Diomongno itu berarti diceritakno nang liyane, enggak saya gitu. Ada teman salah keliru diingatkan baik-baik gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang sudah nge-record dan membantu teman-teman yang ketinggalan. Mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian nggih. Terima kasih buat semuanya. Saya mau kembali minum susu ini. Ada banyak, satu kulkas full ini dikirimi sama Mbak Huril Ayi. Baik sekali ini. Ini sehat ini, bikin haus hilang dan memperlancar apa itu? Kenyang. Enggak, memperlancar itu kan ke kamar mandi juga kan kalau model-model apa gitu jenenge? Jelly kayak gini gitu. Jadi buat yang mulus-mulus nggak bisa keluar, nah pakai ini nih, kayak susu. Atau kalau habis makan pedes harus minumnya susu. Kenapa? Biar nggak sakit perut. Nah kayak gitu. Oke. Lanjut terus nih. Lanjut terus. Cek. Lanjut terus, agak mari-mari saya nanti. Oke, terima kasih. Saya tak going yang lainnya. Waktunya bersantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau jilbab, yang mau gelang. Assalamualaikum. Dadah.